Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk. Ayo, mau duduk apa berdiri? Silakan duduk. Teman-teman persilakan untuk duduk kembali. Yang belakang ada. Sudah makan apa belum? Punya duit apa enggak? Yang sebelah sana ada? Mana? Lambaian tangannya. Yang depan ada? Yang sana ada enggak? Yang sana ada enggak? Angkat tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sehat semuanya? Masih semangat? Mau jadi mahasiswa apa mau jadi sarjana? Mau jadi mahasiswa apa mau jadi sarjana? Mau jadi sarjana apa mau jadi pengusaha? Mau jadi pengusaha apa mau kaya? Mau kaya apa mau bermartabat? Tepuk tangan semuanya. Saya ucapin terima kasih ya buat Bapak Rektor. Bapak apa Ibu sih rektornya? Bapak. Kemudian para wakil rektor, para dekan, pimpinan universitas, dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Adik-adik, apa namanya? Siapa yang mau ngomong apa itu mahasiswa? Sini. Oke, sini. Kedua. Sini sebelah sini. Oke, sepasang kita doain bisa sejodoh ya. Ini sejodoh enggak? Enggak. Bentar. Ini yang kanan dan yang kiri sejodoh enggak? Bukan saya nyadar. Kamu sama dia sejodoh enggak? Enggak. Kamu perempuan? Oh iya, saya perempuan. Kamu? Kalau perempuan dengan laki-laki itu namanya Jodoh. Sejodoh tapi belum tentu berjodoh. Oke. Dah. Namanya siapa? Saya Muhammad Nur Baladi Kolbani. Udah banyak banget. Muhammad Nur Baladi Kolbani. Udah kolbu. Oke. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seseorang yang secara akademik dia setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat waktu.
Oke, mahasiswa adalah seorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. jadi kalau lulus SMA semuanya mahasiswa dong. Terus dia melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak. Oke, mahasiswa itu adalah Seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa. Maha itu apa? Yang paling tinggi, Pak, besar. Gede. Besar, ya. Siswa pelajar. Siswa pelajar. Jadi mahasiswa itu pelajar yang sudah dewasa. Oke, itu benar nggak? Betul, Pak. Oke, mahasiswa itu adalah orang yang memiliki integritas, cita-cita, dan nilai-nilai kebebasan berpikir dalam watak berpikir akademis sebagai pencipta dan pengabdi. Ya, nama asalnya dari mana? Asal saya dari Depok, Pak. Depok. Depoknya mana? Logo 5 Kota Depok. Daerah banjir bukan? Enggak, alhamdulillah enggak. Depok masuknya provinsi mana? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jurusannya apa? Saya dari program studi ekonomi syariah, Pak. Ekonomi syariah. Oke. Orang tuanya namanya siapa? Orang tua saya, nama bapak saya Bapak Zaki Burhanuddin, bekerja sebagai guru swasta. Ibu saya Guru di mana? guru di Bimbel Nurul Fikri, Pak. Hebat, anaknya bisa kuliah. Tapi ibu saya PNS, Pak, PNS Depok. Wah, PNS-nya di mana? PNS di pemerintahan Kota Depok. Oh, di Pemkot. Iya, Pak. Oke. Kuliahnya kampusnya kampus mana? Kampus Pondok Labu, Pak. Pondok Pondok Labu. Jakarta. Iya, Jakarta. Ongkosnya berapa? Ongkos kalau naik ojol paling 25.000, Pak. Jadi sebulan kamu dibekelin berapa? Sebulan kalau buat pegangan 1,5 juta paling. Sebulan sejuta. Gede dong. Itu sejuta paling besar. maksimal. Ya, maksimal. Itu berarti sehari jatuhnya 50.000 loh. Betul, Pak. Itu kalau nggak libur. Ya. Bisa dikurangin nggak? Bisa, Bisa Pak. nggak bekalnya sebulan sejuta? Bisa, Pak, bisa banget. Benar. Bisa. Salaman dulu. Kamu ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kalau bekalnya sebulan sejuta, ekonomi syariah enggak? Ayo. Ekonomi syariah enggak? Enggak. Kalau ekonomi syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada kemampuan maksimal orang tuamu, sehingga orang tuamu tidak lebih pasak daripada tiang. Oke? Sejuta. Siap. Ngomong dulu sama mama. Umi, kalau bisa aku per bulan. Jangan kok bisa. Oh ya, Umi, maksimal aku pengeluaran pulang pergi, ongkos segala macam 1 juta karena aku nggak ngekos juga kan. Oke, itu bolak-balik. Iya. Nggak ngekos. Nggak ngekos. Salaman sini. Kamu setahun 1 juta disubsidi dari saya. Iya, aman. Oke. Kapan giliran aku? Pak, ada saya di sini. Jangan lupa ya saya di sini. Kenapa? Jangan lupa ada saya di sini. Oh, maksudnya? Maksudnya saya diajak ngobrol juga gitu, Pak. Iya, bersihin halaman rumah ya. Oke, namanya siapa? Nama saya Saskia Sabrina dari Prodi Manajemen. Oh, asalnya dari mana? Asalnya dari Tangsel, Pak. Tangerang Selatan. Betul sekali. Orang tuanya Orang tua kerjanya apa? pengusaha. Wah, hebat. Apa di Tapi bidang? pas di bidang kuliner. Jualan di mana? Jualan, ada kita punya toko, tapi ya belum begitu besar. Kita Oh, itu sambil kan merintis. ada subsidi langsung. Toko saya kecil. Enggak beneran, karena saya juga Oke. Nah, kuliahnya di UPNT yang kampus mana? Pondok Labu, Pak. Masih Pondok Labu. Iya. Berarti ongkos bolak-balik. Iya, saya PP. Naik apa? Naik motor. Bawa motor sendiri. Betul sekali. Ya irit dong, paling sebensin seliter sehari. Iya, kalau saya nggak ngacir kemana-mana, Pak. Kalau saya jalan-jalan dulu, Oh. Bekal berapa? bekal saya tergantung sih, Pak. Tergantung karena
belum ada obrolan pastinya berapa, paling kalau misalnya sebulan yang angka 800 sampai 1 juta. Oke, ini sama dengan dia, Dam. Sama mungkin. 750 deh. 7,5 Pak. Kebetulan saya perempuan Pak, saya ada skincare, saya butuh baju. Saya juga butuh jalan-jalan. Oh gitu. Saya juga mau. Mana yang lebih utama? Masa depan apa jalan-jalan apa skincare? Oh, masa depan Pak. Tapi Pak, Apa yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa? Otak yang cerdas apa skincare yang mahal? mohon maaf Pak, selain otak yang cerdas, kita perlu berpenampilan yang bagus dan rapi. Manusia itu menghormati apa? Kulit mukanya yang halus atau pikirannya yang mulus? Dua-duanya Pak, kalau bisa dua kenapa harus satu? Apakah meraih masa depan harus? Apakah mana yang lebih penting? Menunda jalan-jalan, menunda healing, menunda traveling untuk menyelesaikan tugas kampus? Menurut saya kita tidak usah menunda, tapi kita sambil berjalan. Jadi sambil belajar, sambil mengeksplor dunia. Mungkinkah sebuah keinginan diraih dua-duanya? Mungkin ketika kita mau bekerja keras Pak. Oh, oke. Kerja keras? Iya. Oke. Kamu pilih kerja keras untuk meraih itu semua? Iya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu nggak jadi bantuannya aku kerja keras saja. Bapak. Karena saya yakin saya bisa menjadi wanita yang tangguh. Wah iya. Oke. Apa yang disebut dengan wanita tangguh? Wanita tangguh adalah wanita yang Jelasin dong. Coba jelasin kepada kaum pria, wanita tangguh itu kayak apa sih sebenarnya? Saya harus kemana Pak? Sana lihat. Wanita tangguh adalah wanita yang pantang menyerah walaupun ada badai hujan menghalau, pasti harus tetap maju dengan tujuannya dan tidak butuh pegangan siapapun. Oke. Wanita tangguh adalah wanita yang tidak bergantung pada pria siapapun. Iya. Betul. Betul Pak. Saya hidup wanita tangguh. Wanita tangguh adalah wanita yang tidak akan terperdaya oleh laki-laki buaya. Saya setuju banget Pak. Karena lelaki zaman sekarang itu tidak ada yang bisa dipercaya Pak. Jadi kita wanita harus bisa berdiri sendiri Pak. Laki-laki zaman sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Siapa yang mau nyanggah laki-laki? Ayo. Ada laki-laki yang mau nyanggah enggak? Sini kamu, sini. Tadi ada yang tuh, yang cowok. Oke. Kamu ini kan mahasiswa. Batas tesis dia. Laki-laki sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Apa yang akan kau jawab? Menurut saya itu. Jangan menurut saya, lawan dia. Oke. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Ya, langsung ngomong ke dia. Kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Kita nggak boleh menyamaratakan hanya karena. Siapa cewek yang mau lawan satu lagi? Cowoknya 2. Cewek, nih cowoknya 2. Ayo sebatin dong. Ah sini kamu coba. Ayo sebatin. Nah satu. Cewek kamu cowok. Oke, 1 lawan 1. Oke. Nah, kamu kata dia, wanita yang tangguh di tesis saya. Wanita yang tangguh adalah wanita yang tidak memerlukan, tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada laki-laki buaya. Hidup wanita. Kata dia, laki-laki sekarang tidak bisa dipercaya. Hidup pria! Kamu jawab dong. Pada dasarnya
kita semua itu manusia dan itu pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa nyamain semuanya hanya karena kamu menemukan lah buahnya itu bukan berarti semua laki-laki di dunia ini buaya. Kamu tesisnya bukan begitu, ya kan? Kau katakan bahwa laki-laki tidak bisa dipercaya. Aku juga katakan sulit menjadi wanita yang bisa aku percaya. Kamu ngomong, ayo, sama wanita. Kamu percaya nggak sama wanita sekarang? Aduh, wanita ya Pak. Kamu percaya nggak pada kesetiaan seorang wanita? Aduh. Kalau misalkan kata dia semua pria itu sama aja. Semua pria itu buaya. Tapi ada yang pria mau disebut seperti itu. Aduh. Jangan mau direndahkan kepada wanita. Ntar dulu, demokrasi. Kamu ngomongnya nggak jelas. Ya, sudah. Aku nggak mau dengar. Kamu itu, ntar dulu aku nanya sama kamu. Kamu itu wanita laki-laki yang suka menyakiti atau laki-laki yang disakiti? Kamu lihat dari wajahnya, kamu laki-laki suka nyakitin. Kawan-kawan, saya tidak pernah berpacaran, Pak ya. Tidak percaya. Saya tidak pernah berpacaran. Saya tidak pernah yang namanya ya berhubungan dengan seorang wanita. Tapi saya punya banyak teman yang mana teman saya ya sering curhat gitu ya Pak tentang mengutarakan bahwasanya berhubungan itu sangat rumit. Bahwasanya Teman kamu laki-laki? ya Teman kamu laki-laki? ya yang saya Suka curhat? ya Tentang wanita? ya Wah, laki-laki lemah. ini Pak Laki-laki yang buat itu. Laki-laki itu nggak boleh curhat gara-gara wanita. laki-laki juga Laki-laki itu harus bangkit karena ditinggalkan wanita. tapi laki-laki juga manusia Pak. Oke. Kamu sering dicurhatin sama temen kamu. Ya Dia itu sering curhat terhadap kecewa terhadap pacarnya. ya Terus? lebih sering dipermainkan rasanya Pak. Oh, jadi laki-laki sering dipermainkan perasaannya. Berarti laki-lakinya bukan pemain. Ya. Oke. Tapi kenalan ya, mungkin itu cuma terjadi ke teman saya aja ya Pak. Untuk masalah yang laki-laki dipermainkan. Tapi mungkin saya juga percaya banyak wanita-wanita di luar sana yang dipermainkan sama laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu Pak. Tidak semua perempuan juga seperti itu. Jadi itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kamu laki-laki setia apa laki-laki tidak setia? Insya Allah kalau saya dapat satu wanita ya Pak, saya bakal seriusin sampai bintang Pak. Aku begitu mencintai, maka aku akan menikahi. Gitu. Ya Pak, seperti itu. Kalau aku sebagai politisi, janji pada rakyat pasti aku tepati. Ya. Tapi janji kepada wanita belum tentu aku tepati. Oke, enggak. Kamu ngomong. Kamu bener nggak laki-laki nggak bisa dipercaya sekarang? Tidak. Menurut saya, perlahan laki-laki mungkin awalnya akan romantis, tapi perlahan laki-laki akan berubah. Laki-laki akan berubah pada waktunya. Jadi laki-laki itu awalnya romantis. Ya, kemudian perlahan. Seiring dengan waktu, maka seluruhnya akan berubah. Iya, banyak kasus-kasus selebgram atau tiktokers seperti Afifaria yang awalnya itu laki-lakinya suaminya sangat romantis, namun ujungnya dia mendapatkan KDRT. Ria Ricis juga awalnya dia itu dia sangat romantis, namun ternyata punya isu lain di belakang kamera. Oke, tapi juga perempuan juga banyak awalnya romantis. Ujungnya perempuan. Tapi ada satu tesis tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan 1000 cara mendapatkan seorang wanita untuk satu tujuan. Ya Pak. Perempuan mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Mantap Pak. Bukan paham. Kamu jangan sama dia dong. Kamu sama dia Gimana Pak? ngomong. Laki-laki itu awalnya romantis, tapi lama-lama dia berkhianat sama dia. Oh, ngomong kayak tadi Pak. Bukan, menurut kamu gimana? Oh, yang awalnya romantis, Ah. tapi jadi berkhianat. Ah.
itu mah yang udah punya cadangan aja sih Pak ya. Kalau misalkan laki-laki yang benar-benar menyukai kalian, para wanita, dia pasti mengutamakan kepentingan pribadi kalian, seperti meluangkan waktunya atau menjadi pribadi yang lebih baik untuk si wanitanya, untuk bisa menjadi pendamping yang sangat cocok untuk wanita seperti itu Pak. Itu yang benar-benar laki-laki Pak. Kalau misalkan ya laki-laki awalnya lopi kalau kata sekarang ya, kalau bukan maaf saya nggak tahu, aduh. Untuk sekarang laki-laki yang seperti itu tidak pantas disebut sebagai laki-laki Pak. Oh. Ya. Anda berbicara seperti itu, apakah diri Anda juga sudah mencerminkan seperti itu? Untuk itu saya belum bisa saya belum bisa membuktikan, soalnya saya Nah, itu belum membuktikan, berarti Anda hanya sekedar bicara namun hanya omong kosong Anda. bisa membuktikan saya ini. Kenapa saya berbicara? Saya masih belum bisa membuktikan karena saya berada di dalam hubungannya juga belum pernah. Kalau belum membuktikan, kenapa Anda berbicara seperti itu? Sementara pengalaman aja tidak pernah ada. Apakah Anda punya bukti yang lain pengalaman seperti itu? Bukan seperti itu. Kalau penasaran cobain aja nih. Kalau Ya. cobain. Artinya gini deh, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau urusan mengkhianat dan mengkhianati, pengkhianatan bisa jadi ada di laki-laki, pengkhianatan bisa jadi di anak di perempuan. Kenapa? Karena bagi dalam pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Hah? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam diri laki-laki juga perempuan. Dalam diri perempuan juga laki-laki. Yin yang, feminim dan maskulin itu kan bukan bentuk fisik. Feminim dan maskulin itu adalah sifat, karakter. Artinya ini sih memang bentuknya adalah feminim, tapi sifatnya maskulin. Ini bentuknya maskulin, sifatnya feminim. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia, ini kita makhluk nih, pasti punya dua sifat, punya sifat feminim, punya sifat maskulin. Dalam pandangan kebudayaan yang saya miliki, sifat feminim itu apa sih? Sifat feminim itu adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka hati itu mewakili sifat feminim. Karena hati itu adalah rasa. Karena rasa dia mengabaikan pikiran. Karena mengabaikan pikiran, dia cenderung suci. Dia cenderung murni. Makanya ibu itu kenapa doanya lebih dekat pada Tuhan? Karena ibu itu dalam dirinya lebih terdominasi oleh sifat feminim. Dia tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang mengandalkan hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sistem manajemen yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi, maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan, maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa, dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati, maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf, tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan.
gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati. Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabai, sekian gram bawang. Enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya. Dia simpen, dia ambil berdasarkan perasaannya. Dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan, yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Pakai hati. Kemudian yang pakai hati itu akan apa? Melahirkan kebahagiaan. Sentuhan pakai hati itu beda. Orang berucap pakai hati itu beda. Ini kalian semua berdiri di sini, duduk di sini menjadi mahasiswa, tumbuh karena kalian hidup berdasarkan hati ibunya masing-masing. Ini adalah karya-karya hati kalian menjadi manusia itu juga lahir dari hati, dari percintaan, lahir dari perasaan, melahirkan dengan perasaan, menyusui dengan perasaan, memberikan makan dengan perasaan. Jadi apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran, itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa, harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Kita memasuki kelas dunia, di mana dunia keukurannya harus nyata, ada timbangannya, ada meterannya, semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal internasional. Itu, nah orang tua kita dulu itu, kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia, kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis. Karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar? Karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini, kita harus memasuki dua fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan, orang Asia, orang Indonesia, kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat, kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten, kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya, di mendengar dan di melihat. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh KDM dalam gaya khasnya yang hangat dan penuh humor. KDM mengawali sesi dengan mengajak sejumlah mahasiswa untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung. Suasana riuh penuh tawa pun tercipta menjadi sesi ini ya salah satu momen paling berkesan bagi para mahasiswa. Tak hanya memberikan nasihat dan petua, biasa ya KDM memberikan bantuan uang bulanan ya kepada 5 mahasiswa UPN. Salah satu penerima bantuan adalah Muhammad Nur Baladi, Kolbani, mahasiswa program studi ekonomi syariah asal Depok. Setelah mengungkapkan kebutuhan bulanannya sekitar 1,5 juta, KDM menantangnya untuk menurunkan menjadi 1 juta per bulan. Demikian, 1 tahun 1 juta disubsidi dari saya, ucap KDM tadi ya, langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan mahasiswa.